Nah, temen aku pas sambil nunggu kakak aku turun tuh kayak ngeliatin gitu. Terus dia nanya sama aku, lu yakin mau tinggal di sini? Dia bilang, ya masa kayak gini sih bentukannya gitu. Emang lu nggak mau tinggal tempat gue aja? Enggak lama kakak aku turun. Ditanya lagi sama dia, emang yakin mau tinggal di sini gitu? Yakin kak, kenapa? Ya udah emang lihat ini kayak gini emang nggak apa-apa gitu. Pintu kamar itu udah ketutup, aku make sure juga pintu depan ketutup. Tiba-tiba kakak aku tuh dateng, peluk aku dari belakang, rapet banget, erat banget. Akhirnya aku memberanikan diri untuk nengoklah aku ke sini ke kanan. Dan benar wujudnya kakak aku. Terus aku tanya, kak, kok kamu di sini sih? Bukannya kamu tadi barusan berangkat kerja? Dia jawab sambil duduk bang. Dia jawab gini, iya, kasihan kamu sendirian. Tapi dibarengi dengan ketawanya yang gini. Nah guys, di sini udah ada bintang tamunya, kita sapa dulu aja. Keisha namanya. Keisha, apa kabar kak? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Oke, ini punya pengalaman horor di rusun tapi masih tinggal nih di rusun tersebut. Ini gimana nih ceritanya ini? Ya udah, karena di situ aku nggak bayar kan tinggal sama kakak aku. Jadi kalau misalkan aku keluar dari situ ya aku harus cari tempat baru, beradaptasi, terus bayar, terutama bayar sih itu. Bayarnya sih, ya. bayar. Jadi aku milih yang nggak usah bayar aja dulu. Gitu. Oke, walaupun serem tempatnya. Walaupun ya serem sih. Oke, nah itu udah berapa lama Keisha udah di situ? Di rusun itu? Aku sejak November 2023. November tahun lalu ya? 3 tahun lalu. Udah masih hitungan bulan cuman lumayan lama. Lumayan lama. Oke. Kenapa nih? Seremnya kenapa nih? Identiknya nih ya Bang ya. Dia tuh di situ sih yang aku tahu itu karena aku pernah ngeliat juga ada si mbak-mbak Jawa gitu. Aku nggak tahu dia Jawa atau enggak. Tapi pakai baju kebaya kuning, terus pakai kain jarik yang bener-bener baju adat Jawa gitu. Nah, tapi di situ si orang-orang rusun ini semua itu rata-rata yang penghuni lama ya, itu udah pada tahu. Jadi kayak ketika aku ngeliat itu udah nggak asing ternyata si mbak-mbak baju kuning ini tadi. Oh, gitu. Udah banyak yang lihat sosok banyak ini. Yang ngeliat, bahkan bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak. Oke, ya udah buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa kalau kalian nih pengen jadi narasumber di Lentar Malam sama seperti Keisha, kalian cukup DM aja ke Instagramnya Lentar Malam. Nanti gue taruh linknya di deskripsi atau kalian juga bisa hubungi ke 2 nomor yang ada di bawah ini. Oke guys, kalau gitu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Keisha, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Dari awal, jadi sebelumnya aku kan emang asli Surabaya. Terus nggak sengaja itu waktu itu lagi liburan ke Semarang sama teman-teman aku. Terus ketemulah sama teman aku yang dari Jakarta di Semarang. Itu ketemunya nggak sengaja. Terus habis gitu mainlah kita. Terus aku iseng lah main ke Jakarta. Nggak ada niat juga untuk nyari kerja sebenarnya. Kan aku sekarang kerja ya. Terus habis gitu mainlah ke Jakarta, aku tinggalnya di tempat teman aku waktu itu di daerah Kemang. Di situ aku tinggal bertiga, dia sama teman aku satu lagi ada. Dia tinggalnya kan di sebuah apartemen gitu di daerah Kemang. Aku tinggal di situ cukup lama sih, kayak semingguan gitu sebelum aku ke rumah kakak aku yang sekarang. Terus di situ aku iseng nyari kerja, ternyata dapet kerjaan di Jakarta. Aku sempat pulang ke Surabaya dulu untuk bawa baju karena nggak bawa baju kan. Jadi sempat pulang ke Surabaya dulu sehari 2 hari, balik lagi Jakarta dan langsung kerja. Nah pas udah tahu keterima kerja, aku baru mikir nggak mungkin dong aku tinggal sama temen aku dengan durasi yang lama gitu kan. Aku mikir tinggal sama siapa ya yang enak gitu. Karena sebenarnya kita kalau tinggal sama saudara sendiri agak gimana gitu ya kan.
kadang nanti menghindari konflik-konflik yang ada gitu kan. Terus aku mikirnya yang umurnya nggak terpaut di mama aku ya kakak sepupu aku ini. Kakak sepupu aku, tinggal sama kakak sepupu aku, terus aku hubungin lah dia. Aku bilang kayak, aku keterima kerja di Jakarta, boleh nggak tinggal di situ dulu sampai aku nemu tempat tinggal baru gitu. Ternyata mau ngekos. Terus kata dia, ya boleh, tapi emang yakin mau tinggal di sini gitu. Emang kenapa gitu kan? Ya kamu tahu sendiri rusun kayak gimana. Ya aku bilang ya nggak apa-apa, emang kenapa gitu kan? Nggak apa-apa aja gitu. Terus kita diskusi ternyata ya udah nggak apa-apa aku ke sana. Terus selang beberapa hari aku akhirnya ke rusun dianterin sama teman aku. Posisinya pagi-pagi aku berangkat ke rusun, naik motor. Terus habis gitu datanglah ke rusun. Pas perjalanan ke rusun itu emang agak jauh sih, lumayan kan ya, dari selatan ke timur. Jadi ini posisinya rusunnya itu di Jakarta Timur. Lumayan jauh dari Jakarta Selatan ke Jakarta Timur. Sempet bingung karena nggak nemu jalannya. Jadi kayak udah muter-muter udah kayak beberapa kali gitu, sampai sempat habis bensin. Terus akhirnya kita ngisi lah setelah melewati drama. Ngisi itu terus nelfon kakak aku. Nanya patokannya di mana. Disebutin lah tuh deket sama pasar ini gitu kan. Kita cari lagi, sampai muter 2 kali tetap belum nemu, padahal udah dikasih tahu patokannya dan pasarnya emang nggak ada gitu. Akhirnya pas ketiga kalinya baru nemu pasarnya itu. Nanyalah sama orang pasar, Pak tahu nggak rusun ini gitu kan? Kita tunjukin fotonya. Nah dari situ akhirnya terus dikasih tunjuk tuh sama orangnya, oh di sini Mbak, di sini gitu, diarahin lah sama dia. Terus udah gitu kita masuk, dari gang masuk ke rusun itu lumayan jauh sih kalau jalan kaki. Kalau jalan kaki lumayan jauh, jadi kayak sebelah pasar. Terus ini pasar, sebelahnya ini ada gang. Terus masuk situ itu lurus, belok kanan, lurus mentok lagi. Nah itu udah kelihatan rusun tuh, Tapi masuknya nggak lewat situ, masih lurus mentok itu belok kanan. Nanti baru ada gang yang ada lapangannya. Nah itu baru masuk ke rusun. Udah kita nyampe di lapangan, aku nelfon kakakku untuk dijemput ke bawah karena posisinya dia tinggal di lantai 4. Ya otomatis itu kalau dari depan sih kelihatannya kayak perkampungan kecil gitu ya, perkampungan kecil. Nah, temen aku pas sambil nunggu kakakku turun tuh kayak ngeliatin gitu. Terus dia nanya sama aku, lu yakin mau tinggal di sini? So aku mikir kayak, kenapa emangnya di sini gitu kan? Terus dia bilang, ya masa kayak gini sih bentukannya gitu. Emang lu nggak mau tinggal tempat gue aja gitu? Ya enggak lah, nggak enak lah gue malu masa tinggal selama itu gitu kan. Terus akhirnya dia masih tetap kekeh tuh untuk udahlah tinggal sama gue aja, jangan di sini gitu kan. Emang kenapa? Aku mau lebih jelas lagi tuh loh alasan dia kenapa kayak gitu. Kata dia, kayak serem ya gitu. Kayak serem sih gitu. Ah enggak, perasaan lu aja gitu. Kakak gue di sini dari lahir, gue gituin. Enggak lama kakakku turun, ditanya lagi sama dia, emang yakin mau tinggal di sini gitu. Yakin Kak, kenapa? Ya udah emang lihat ini kayak gini emang nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa kan, kenapa kita tidur kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya udah mau coba aja dulu. Terus temen aku juga ngingetin, coba dulu ya di sini, kalau emang nggak kenapa-napa ya udah lanjutin, kalau emang lu nggak nyaman lu balik aja tempat gua gitu. Ya oke gitu kan. Karena udahlah, temen aku balik, terus lanjutlah aku sama kakak aku kan. Itu posisinya pagi ya, jam 8, jam 9-an lah. Udah tuh dari lapangan jalanlah kita ke koridor pintu utama rusun tuh. Ngelihatnya emang udah gelap bang. Itu padahal pagi ya, padahal pagi. Lihatnya emang udah gelap. Terus aku mikir kayak, oh ya emang karena tertutup, minim ventilasi gitu kan. Aku masih nggak berpikiran aneh-aneh tuh di situ. Sambil jalan kakak aku ngeyakinin aku lagi untuk beneran nggak ini tinggal di sini gitu. Apa nggak mau aku bantu cari tempat lain aja gitu. Gue nggak apa-apa, emang kenapa sih lu kali yang keberatan, aku gituin kan. Enggak, aku mah nggak apa-apa, tapi aku takutnya kamu yang kenapa-napa gitu. Terus akhirnya kita jalan, lumayan jauh, ke lantai 4. Naik, aku lihat di lantai 1. Jadi posisinya tuh pas begitu masuk koridor, itu rumah warga kan, rumah warga beberapa pintu. Nah, di tengah-tengah itu ada parkiran motor. Di situ tempat orang parkiran motor, orang-orang rusun itu juga. Rusunnya tuh ada 2 blok, kebetulan kakak aku tinggal di blok C. Tinggal di blok C. Nah, udah tangganya ada 2, di pintu depan pintu koridor sama di ujung pintu belakang. Nah, kita lewatnya di tangga pintu belakang. Masuklah itu ke tangga, naik ke lantai 1, ke lantai 2 masih oke, ke lantai 3 masih oke gitu kan, masih
rame dan padet lah. Emang penuh di situ. Terus begitu naik ke lantai 4 kok agak sunyi gitu kan kata aku. Tapi aku cuma ngebatin sih, nggak berani ngomong. Terus begitu naik ke lantai 4 kan tangganya kayak gini ya, ini naik terus naik lagi gini. Nah ini baru ke lantai 4. Pas begitu naik ke udah naik gini terus menuju ke lantai 4 itu, jadi tuh ada kayak halaman gitu yang apa ya, bisa dibilang itu balkon rusun kali ya. Halamannya gede gitu. Halamannya gede, terus belum berubin juga, masih kayak bangunan, bener-bener bangunan zaman dulu banget. Pas mau naik ke lantai 4-nya nih, tangga kan muter gini ya, muter gini. Nah udah begini, aku ngeliat tuh, ada orang gitu. Ada orang, tapi aku nggak kayak, apa ya, penasaran gitu nggak sih, belum. Pas udahannya, emang naik terus sambil ngeliatin suasana gitu kan. Nah pas naik banget, udah mau ke rumah kakak aku, di halaman tadi yang aku bilang, itu ada mbak-mbak pakai baju kebaya kuning. Pakai kebaya Jawa, pakai kain jarik gitu. Dia menghadap ke arah jalan. Itu pagi ya, jam 8, jam 9. Aku mikirnya, oh orang kali gitu kan. Tapi logikanya bang, kalau misalkan orang itu, kalau ada orang lewat kan pasti dia kayak nengok gitu kan. Kayak siapa gitu kan. Mungkin kalau misalkan itu orang situ ya pasti dia penasaran kan, kepo gitu kan. Tapi dia enggak. Dia enggak. Terus aku masih kayak ngeliatin dan sedikit penasaran itu siapa sih gitu kan. Mau ngajak ngomong ya nggak enak gitu kan. Aku masuk langsung, jadi begitu habis naik tangga ini, sebelah kirinya tangga ini rumah kakakku. Rumah kakakku, aku masuk pintu, tetep aku ngeliatin si mbak baju kebaya kuning tadi ini. Sampai aku nutup pintu, aku perhatiin lagi. Dia sama sekali nggak menghadap ke aku. Sama sekali nggak noleh, sama sekali nggak menunjukkan wajahnya gitu, nggak. Tetep ada sampai aku masuk rumah. Jadi aku mikirnya, oh ya udah orang kali gitu kan. Udah dari situ, udah habis itu aku ngelihat suasananya jadi kayak di lantai 4 itu kebetulan ada 12 kamar. Yang keisi cuman 4. Yang keisi cuman 4. Beda sama lantai-lantai lainnya. Jadi yang keisi itu cuman rumah kakak aku, depannya, sama di ujung sebelah kiri. Di ujung tangga sebelah kiri. Udah masuk, jadi rumah kakakku tuh bentukannya kayak masuk nih pintu utama. Nah, samping kanan kiri ini ada pintu. Pintunya itu adalah kamar. Yang kanan ini kosong, yang kiri ini tempat kakak aku tidur. Nah, lurusannya pintu utama, ini pintu utama ya. Di sini ada pintu, ini menuju ke dapur dan kamar mandi. Nah, di pintu dapur, ini pintu kamar kakak aku. Pintu kamar kakak aku, masuklah ke sini. Di masuk kamar kakak aku itu jadi ada terasnya juga, ada balkon. Nah, itu tempat biasa jemur baju lah di situ. Terus udah kan, aku udah masuk, terus sambil kayak, kok gini ya gitu. Jadi kayak, oh ini kali ya yang dibilang sama temen aku, yakin lo mau tinggal di sini gitu kan. Tapi aku masih tetap berusaha berpositif thinking aja, kayak, oh udahlah nggak apa-apa, lagi nggak ganggu gitu kan. Terus udah tuh aku menjalani hari-hari seperti biasa. Aku kerja, kan aku kerja dari pagi sampai sore ya, sampai malam lah. Nyampe rumah tuh bisa kayak 8:30 gitu, karena aku naik kereta. Kakakku juga kerja, dia kerjanya, kebetulan kita kerjanya berangkatnya bareng karena jam kerjanya nggak jauh beda. Pulangnya duluan dia, jadi tapi kita nyampe rumah tuh kadang hampir sama gitu, selisihnya nggak jauh. Aku disibukkan dengan bekerja, so far aman-aman aja, sampai pada akhirnya ada hari dimana aku tuh lagi sendirian di rumah. Kondisinya itu sore menjelang maghrib. Aku habis mandi tuh bang, bersiap-siap lah aku, karena posisinya mau keluar, terus habis itu pas di kamar, nyalain TV, kok ada orang ketok pintu, gitu, ada orang ketok pintu, tapi aku kayak takut salah denger gitu, jadi aku mute dulu tuh TV, habis itu aku dengerin lagi, ini bener gak ya ada yang ngetok gitu kan, posisinya mau maghrib banget, jadi kayak jam 5, setengah 6 gitu lah. Agak gelap gitu. Ternyata emang bener ada yang ngetok pintu. Posisi udah aku mute itu suara TV. Tapi ngetoknya tuh bukan yang kayak orang normal kalau ngetok gitu loh. Jadi ngetok itu kayak gitu. Jadi ada
ada temponya gitu ya. Terus aku mikir siapa ya, aku nggak panggil nama gitu kan. Cuman karena emang aku merasa aku tamu di situ, jadi aku kayak agak bingung, bukain nggak ya, ntar takutnya siapa gitu, takut lancang gitu kan. Tapi dia nggak berhenti ngetok, masih kayak gitu. Tapi temponya selalu sama 3 kali. Terus akhirnya aku memberanikan diri untuk keluar ngecek. Karena posisinya setelah aku keluar pintu kamar itu, nengok ke kanan itu langsung pintu utama. Jadi kan pasti kelihatan dong kalau ada orang ngetok pintu. Nah, di rumah kakak tuh kacanya gede banget, Bang. Sebelah pintu utama tuh kacanya gede banget. Iya. Jadi bukan yang kaca jendela cuman sepetak doang gitu ya, gede banget itu. Jadi otomatis itu ada kelihatan banget lah kalau ada orang, dan lagi nggak ada tirai gitu. Udah terus habis itu aku jalan tuh menuju pintu utama. Aku lihat nggak ada orang di situ. Tapi siapa yang ngetok gitu kan? Terus aku belum berani untuk buka pintu. Aku cuma nengok dari kaca sama dari kaca kecil yang ada di pintu. Tapi nggak ada. Terus akhirnya aku penasaran dong. Aku bukalah pintu utama. Aku buka pintu rumah. Aku sedikit melangkah. Ada kali kayak 2 langkah keluar rumah. Jadi di depan rumah kakak aku tuh ada rumah. Tapi posisi pintunya tuh bukan berhadapan sama pintu kakak aku. Jadi pintu dia tuh berhadapan sama tembok. Sama tembok. Nah, jadi kalau misalkan aku ke situ itu, aku melihat pintu itu tuh harus agak nongol gini loh, karena di sini tuh ada tembok yang ini tuh kamar yang kosong tadi, tembok kamar kosong. Nah, terus habis itu aku keluar beberapa langkah, aku nengok, ternyata ada si mbak kebaya kuning tadi, dengan posisi ngetok-ngetok pintu kamar depan. Ya, kamar depan, rumah depan yang pintunya depan-depanan rumah kakak aku. Terus aku kayak, masa dia sih yang ngetok gitu? Aku kayak berpikir, masa dia yang ngetok, tapi ngapain gitu kan? Udahlah, aku nggak ngewarok, aku udah takut ya kan, apalagi udah mau maghrib gitu. Terus aku masuk tuh, nggak lama aku masuk. Sambil aku nutup pintu, ngunci pintu, aku masih mandangin itu dia dari kaca. Jadi aku harus mojok dulu tuh untuk bisa ngelihat ke arah sana. Dan dia masih tetap ada di situ dengan posisi yang sama, ngetok-ngetok. Udah aku nggak mikirin lagi. Terus pulangnya, setelah kakak aku pulang, aku nanya, Kak, rumah depan itu ada orangnya nggak sih gitu? Kata dia ada, tapi orangnya lagi pergi, udah ditinggal semingguan gitu. Rumah depan itu kosong. Jadi karena sebenarnya ada yang nempatin, tapi yang nempatin itu lagi pergi, udah semingguan. Terus dia ngetok-ngetok siapa? Iya, dan itu dia lagi ngetok. Dia lagi ngetok-ngetok. Kalau misalkan aku mikir, oh kali dia tetangganya atau siapa gitu kan, tapi nggak ada orang gitu loh. Dan terus pas posisi dia ngetok-ngetok itu juga, masa iya sih dia ngetok-ngetok rumah aku? Bisa jadi kan. Tapi lama? Lama, lumayan. Tapi sekali dia ngetok itu temponya seperti itu. Sama. 3 kali juga. Gitu. Terus udah, abis itu aku bilang sama kakak aku, sebelum dia pulang aku bilang gini, Kak, nanti kalau misalkan kamu pulang, kamu telepon aku dulu ya, biar aku tahu kalau itu kamu yang pulang. Gitu. Dia nggak nanya kenapa, dia bilang oh iya oke. Gitu. Terus pas nyampe, kakak aku emang telepon. Nah pas udahannya itu baru aku bilang sama dia, aku nanya rumah depan ada orangnya nggak sih gitu. Kata dia ada, tapi yang nempatin lagi pergi udah seminggu. Emang kenapa? Oh nggak apa-apa. Tadi kayaknya ada orang nyariin gitu. Aku belum berani bilang tuh sama dia. Menghargai lah ya. Takutnya dia tersinggung gitu kan. Akhirnya udah nih berjalan hari-hari seperti biasa. Habis gitu, kayaknya bulan kedua aku di situ mulai tuh digangguin sama si mbak kebaya kuning ini tadi. Jadi ini berawal dari aku mandi. Aku mandi, masuk kamar mandi. Kalau misalkan kita lagi sendiri, terus itu pastinya aku sendirian ya Bang. Aku sendiri di rumah, lagi sendiri, terus tiba-tiba ada orang itu kayak berasa nggak sih kita? Iya. Meskipun itu di luar kamar mandi atau ngapain gitu kan pasti berasa ya. Nah itu posisinya aku lagi mandi, terus tiba-tiba berasa kayak ada bayangan aja gitu lewat gitu kan. Tapi aku nggak ngewaro, jadi kayak udahlah gitu. Udah mandi kayak biasa. Mandi, udah
Pas buka pintu, ternyata ada dia. Hah? Masuk? Nggak masuk. Posisinya gini, kamar mandi. Ini pintu kamar mandi ya. Dia ada di sini. Agak 3 langkah setelah pintu kamar mandi. Berdiri ngebelakangin aku. Which is dia hadap ke wastafel. Iya, masuk rumah maksudnya. Masuk rumah. Masuk ke rumah. Dan aku kayak, aku sempat nge-freeze sih. Ini siapa? Ngapain gitu kan. Nah dari situ aku baru sadar, oh berarti kemarin yang aku lihat bukan manusia. Gitu. Oke. Jadi dari situ aku baru sadar kalau yang aku lihat itu bukan manusia. Berarti aku harus kayak lebih aware lagi dong. Takutnya nanti kalau misalkan aku ada salah atau apa malah mengganggu dia, gitu kan. Tapi aku udah, pas aku ngelihat itu dia udah kayak ngebatin aja. Aku udah, dalam hati aku bilang, Mbak maaf ya aku di sini nggak ganggu, tapi maaf kalau misalkan kehadiran aku di sini tuh ganggu mbaknya. Aku di sini cuma numpang, aku mau tidur, niatnya kerja, nggak niat ganggu atau nggak niat ngapa-ngapain, nggak punya niat jahat lah istilahnya. Tapi kalau mau kenalan nggak apa-apa, aku gitu kayak, maksudnya mungkin dia menampakkan dirinya ada di situ, kayak mau tahu kalau ini loh ada aku di sini gitu. Mungkin peringatan biar aku lebih hati-hati gitu kali ya. Jadi kan pas aku udah buka pintu kamar mandi, lihat ada dia, nge-freeze kan tuh otomatis. Udah ngebatin, aku agak berhenti lama tuh di situ. Tapi dia tetap gak ninggalin itu tempat, masih di situ. Masih di situ. Aku lewat ke mau masuk ke dalam kamar. Permisi ya Mbak, gitu kan. Mau nutup pintu kamar tuh masih ada dia. Masih ada dia di situ dan gak beralih gitu loh. Udah kan, ya udah. Terus aku mikir kayak mau buka pintu lagi tuh takut gitu loh Bang. Takut dia masih ada di situ. Gak nyaman kan akhirnya kan. Itu aku mandi sore, nggak malam, nggak apa gitu, sore. Sore kejadiannya jam 3 abis asar. Besokannya lagi, ini bener-bener besokannya lagi. Aku lagi masak tuh Bang, siang-siang bolong lagi masak. Nah, kondisi dapur aku itu, jadi dia letter L gini temboknya, itu tinggi banget ya temboknya. Dimana ventilasinya itu nggak deket dari kompor. Nggak deket dari kompor, juga nggak deket dari wastafel. Terus aku lagi masak. Aku ada wastafel dong, wastafel aku gini, ini wastafel, ini kompor. Jadi kalau misalkan aku lagi masak kan otomatis aku hadapnya ke sini dong. Belakang aku kosong. Aku lagi masak, enak-enak masak, aku sendirian, lagi-lagi sendirian di rumah. Terus tiba-tiba pas aku mau masuk ke kamar untuk ngambil bahan makanan di kulkas, ada dia. Dia ada di antara pintu kamar aku sama pintu ke dapur, di tengah-tengah situ. Tapi Bang, menghadapnya nggak ke pintu kamar, nggak ke dapur, menghadapnya ke tembok. Ke tembok yang, ya tembok sebelah sini, yang nggak ada apa-apanya. Dia ngadep ke situ. Terus aku kayak, ada lagi. Kenapa? Gitu kan. Kenapa ada lagi gitu kan. Aku sambil kayak, jadi nggak ya ini masuk, jadi nggak ya masuk gitu. Karena dia bener-bener gitu loh, lebih serem daripada nggak menampakkan wajahnya loh. Dia kan nggak menampakkan wajahnya kan. Jadi kayak, ini kenapa gitu loh. Aku agak nggak nyaman dari situ. Udah terus aku masuk tuh. Aku beraniin diri sih itu, bener-bener beraniin diri karena emang aku harus menyelesaikan masakan aku. Posisi kompor aku masih nyala. Jadi aku tetap ngelewatin permisi Mbak gitu kan. Berharapnya setelah masuk ke kamar dan keluar lagi untuk ke dapur, dia udah nggak ada, berharapnya gitu. Ternyata ada. Jadi begitu aku keluar kamar, dia masih dengan posisi yang sama dan nggak berubah. Ih, ngeri banget. Dan nggak berubah. Jadi terus aku dalam hati aku bilang, Mbak, kalau misalkan nggak nyaman ada aku di sini tuh kenapa ya gitu, maksudnya aku minta maaf ya kalau misalkan ada aku di sini tuh nggak nyaman, jadi ngebuat mbaknya tuh kayak nggak nyaman aja gitu ada aku di sini. Tapi maaf ya Mbak, sekali lagi aku di sini nggak ganggu gitu kan. Aku ngebatin gitu. Udah terus aku ngelanjutin masak aku tuh Bang dengan perasaan yang agak sedikit panik sih sebenarnya, agak sedikit panik gitu karena jadinya kayak cemas kan, kayak berasa diawasin gitu kan, dia menampakkan dirinya gitu. Tuh akhirnya udah, aku masih tetap selesaiin masak dan dia masih tetap di situ, tidak beralih.
Sampai setelah aku selesai masak, aku bawa makanan ke dalam itu harus bolak-balik kayak 2-3 kali sambil ngeberesin. Aku tetap melakukannya, masuk ke kamar untuk naruh makanan, aku masih sempat cuci piring, dia tetap di situ sambil aku kayak ya udahlah, ayolah kuat-kuatin gitu. Tetap cuci piring kayak biasa, udah cuci piring, udah bersih semuanya kan. Aku bilang lah, aku batin sama dia, Mbak udah bersih ya rumahnya, maaf ya kalau ganggu gitu. Sampai segitunya, karena saking kayak was-was gitu loh, takut jadinya kayak menyelakai gitu kan, takutnya. Udah, terus masuklah ke kamar, Mbak maaf ya izin tutup pintu gitu. Dan sampai aku masuk ke kamar pun tuh dia masih ada di situ. Berdiri dan hadapnya ke tembok. Dan nggak berubah. Masuklah ke kamar, udah. Aku nggak buka pintu kamar sih, sampai kakak aku datang. Pas kakak aku datang, bismillah dulu, buka pintu kamar. Semoga nggak ada lagi nih orang gitu kan. Ternyata emang nggak ada. Pas aku buka pintu kamar, oh ya udah aman. Aku udah kayak lega gitu kan. Tapi tetap aku belum berani cerita ke kakak aku. Udah, terus kakak aku masuk, udah berdua dong aku sama kakak aku. Dia nggak ada menampakkan intensitasnya tuh di situ. Terus selang beberapa hari lagi, ada kakak aku di situ. Kita posisinya malam-malam. Aku lagi jemur baju. Itu sekitar jam 10-11an lah, 10-11an malam. Aku lagi jemur baju di teras, di balkon yang lurusan sama kamar kakak aku. Jadi bentuknya kayak gini. Ini pintu kamar, ini pintu pembatas antara kamar sama balkon sama teras. Tapi kasur aku sama balkon ada depan dong otomatis. Aku lagi sama kakak aku di situ di rumah. Kakak aku lagi di kamar, di tiduran. Aku lagi jemur di teras. Di atap. Nah, udah tuh jemur kayak biasa. Tiba-tiba, ini kan bak ya. Ini bak jemuran gitu. Jemur kan di sini, berdiri kan aku, berdiri. Pas nengok ke kiri gini, mau ngambil jemuran, ada dia. Si mbak baju kuning. Pakai kebaya tadi, ada dia di situ, berdiri. Di depan persis bak pakaian aku. Di situ. Terus aku kayak, dia lagi kenapa? Gitu kan. Mbak mau bantuin jemur nggak? Gitu. Aku maaf ya. Mau jemur gitu kan. Kalau dijawab ya ngeri sih, kalau dijawab ngeri ya. Cuman dia emang nggak pernah menampakkan dirinya gitu loh, Bang. Berarti lagi-lagi dia membelakangi aku. Lagi-lagi dia membelakangi aku dan apa ya, kayak kenapa aku sampai pada saat itu juga aku belum nangkep sih maksud dia apa sih kayak gitu. Intensitasnya tuh tinggi banget dia di situ. Udah tuh di situ aku ngebatin lagi, Mbak maaf ya saya cuma mau jemur gitu kan. Tapi aku agak sedikit panik karena ada kakak aku, akhirnya aku minta temenin. Aku bilang, Kak sini dong temenin gitu kan. Kenapa temenin? Ya temenin aja ngobrol, takut jatuh gitu. Kakak ngeliat? Enggak. Kakaknya nggak ngeliat. Kakak aku nggak ngeliat, Kak. Iya. Jadi kakakku tuh nggak tahu, kayak gitu dia ada di situ tuh nggak tahu. Tapi setelah kakak aku datang nemenin aku, dia hilang, dia nggak ada. Sampai selesai jemur dia udah nggak balik lagi. Sampai tengah malam sampai aku tidur juga dia udah nggak ada. Terus habis gitu beberapa hari kemudian ini sih yang paling kayak aku mikir kayak sampai pada akhirnya aku jadi terbiasa. Karena apa? Setiap kali aku melakukan aktivitas, mandi, makan, masak, jemur baju, ada dia. Itu berlangsung selama berhari-hari emang. Ditemenin mulu tuh? Ditemenin terus sama dia. Sampai pada akhirnya aku merasa kayak, udahlah, dia nggak bisa diusir. Maksudnya aku kayak, ya udah aku mau aku dimanapun ada dia, mau di jemuran ada, mandi ada, masak ada. Jadi karena aku tinggalnya di situ, jadi mau nggak mau aku harus berdamai dong dengan keadaan ada dia gitu kan. Kasih recehan kan biar mungkin pergi. Ya. Tapi nggak punya ongkos buat pulang. Lanjut. Terus habis itu udah, terus akhirnya pada hari dimana aku memberanikan diri untuk cerita ke kakak aku. Aku ngajak ngobrol lah dia kayak, aku boleh cerita nggak gitu? Iya kenapa gitu kan? Terus
Aku ceritain tuh Bang, mulai dari awal yang aku datang ke rusun ada dia, sampai hari-hariku ditemani oleh si mbak baju kuning ini tadi. Aku ceritain ke kakak aku. Terus aku nanya, dia sempat kaget sih. Pas aku cerita dia sempat kaget kayak, hah, kamu diliatin juga sama dia gitu? Iya, emang kenapa? Dia itu udah lama di sini. Tempatnya emang di jemuran. Gitu. Di jemuran mana Kak? Jemuran kita. Gitu. Kakak aku bilangnya gitu. Oh, baru tahu. Ya aku nggak cerita karena aku takutnya kamu jadi nggak nyaman gitu kan. Iya. Sama, aku juga nggak cerita karena takutnya kamu jadi nggak nyaman karena ini kan rumah kamu. Gitu. Terus aku nanya dong, dia datangnya dari mana Kak? Aku nggak pernah lihat ya jujur, tapi orang-orang rusun ini udah tahu semua si mbak baju kuning ini. Gila. Gitu, iya. Terus. Jadi Bang, posisinya kan rumah kakak aku itu kan ada di ujung dan lantai 4 kan. Orang-orang yang di bawah ini sering kali lihat ada mbak-mbak si baju kuning itu di jemuran kakak aku. Gitu. Ih, gokil. Terus. Sempet kayak ada yang ngira oh mungkin orang gitu kan. Tapi ternyata yang lihat bukan cuma 1-2 orang aja. Dan itu emang beneran ada, diakui oleh orang-orang rusun itu tadi. Ya orang-orang rusun udah tau lah itu siapa gitu kan. So aku nanya, aku make sure lagi kalau oh berarti dia beneran ada di sini ya gitu. Iya, dia emang tempatnya di jemuran. Jadi mau nggak mau ya dia tetap di jemuran. Cuman ya untungnya aku nggak pernah diliatin sama dia. Tapi masa sih dia sampai ngeliatin kamu gitu? Iya Kak, itu dari bener-bener aku dari datang ke rusun sampai aku mandi, sampai aku masak, sampai jemur baju itu ada dia gitu. Oh ya udah mungkin cuma mau kenalan gitu kan. Ya udahlah. At least aku udah cerita sama kamu, aku mau kamu tahu karena takutnya nanti kalau ada apa-apa, jadi kamu tahu gitu. Jadi kakak aku tahu gitu loh. Biar nggak meminimalisir resiko lah gitu. Hal itu masih terjadi. Dia masih nemenin aku dalam waktu yang sangat lama ya. Aku bilang sangat lama. Berbulan-bulan ada lah, itu berbulan-bulan ada. Ini bulan apa ya? Bulan Mei kemarin ini. Bulan lalu tuh? Bulan lalu. Oke. Aku sempet gak kerja kan Bang. Ada kali 3 mingguan. Sempet gak kerja 3 mingguan. Wih, baik banget perusahaan. Iya. Udah emang sempet gak kerja 3 mingguan. Terus abis itu, jadi kan intensitas aku di rumah semakin banyak ya. Sendirian, apalagi sendirian semakin banyak. Kakak aku kerja dari pagi sampai malam. Dia pulangnya normal kalau ke rumah tuh jam 7 lah, jam 7 setengah 8. Berangkatnya dari pagi jam 8. Nah, hari pertama aku nggak kerja di rumah itu biasa aja, nggak ada kejadian apa-apa. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat aman aja. Hari kelima aku nggak kerja, itu mulai ada gangguan-gangguan yang nggak enak gitulah. Ada hari di mana kakak aku tuh udah berangkat kerja Bang, posisinya aku masih tidur. Nah, masih tidur, terus tiba-tiba pernah nggak sih kayak ngalamin ketindihan gitu? Rep-repan gitu? Sering. Ya kan? Itu lumrah dialami oleh orang-orang ya. Aku posisi itu, aku merasa kayak aku ketindihan. Aku ngelihat sosok kakak aku nongol depan pintu kamar, nongolin diri aja gitu. Terus aku nanya sama dia, loh, kok kamu nggak kerja? Pokoknya kamu kerja ya harusnya. Iya, kasihan kamu sendirian. Dia jawab, aku kaget dong. Aku itu masih kayak sadar nggak sadar. Aku kayak, oh enggak, ini mimpi, ini nggak bisa kayak gini. Ini kayaknya aku ketindihan deh gitu. Apa ya, kayak nggak bisa napas, nggak bisa gerak gitu kan. Terus aku langsung kebangun. Posisi kebangun itu habis asar. Habis asar kayak 3:30 gitulah. Mendung sih, posisinya mendung. Hawanya nggak enak lah. Orang habis ketindihan hawanya nggak enak ya. Hawanya nggak enak. Terus aku langsung mandi cepet-cepetan keluar rumah. Karena aku takutnya takut nggak nyaman lah gitu kan. Keluar rumah sampai kakakku pulang. Jadi waktu kakakku pulang aku juga pulang gitu. Biar ada temennya kan. Udah tuh. Terus aku belum cerita tuh ke kakakku Bang. Aku masih diem aja. Terus beberapa hari kemudian aku lagi masak. Ingat ya, tadi ini wastafel, ini kompor, ya kan? Lagi masak nih, hadap kompor. Dan yang enak masak, hadap kompor. Tiba-tiba, ini kejadiannya asar. Lagi-lagi asar ya, habis asar. Jam 3, jam 3:30 lah. Masak,
wastafel kan biasa ada kayak apa perabotan yang dicentel-centelin gitu kan. Nah, tiba-tiba waktu aku lagi masak terus mau jatuh. Perabotan yang ada nyentel di paku itu jatuh. Jatuh yang bener-bener sampai ada kali kayak 3-4 barang itu jatuh. Nggak ada angin, itu kan jauh dari ventilasi. Temboknya tinggi banget, letter L kan. Ya aku mikir kayak, kok bisa jatuh sih? Oh angin kali gitu kan. Tapi aku lagi-lagi ngerasain, kayak nggak ada angin ah. Agak sedikit cemas sih, kayak, duh kenapa lagi nih gitu kan. Terus aku baliklah tuh hadap ke wastafel. Aku tata-tatain lagi tuh barang-barang yang jatuh. Udah kan, terus aku sambil beresin bekas aku masak. Belum dicuci tuh piring. Barang-barang yang tadi aku tata-tatain itu tadi kenceng banget bang goyang dia. Jadi kayak bener-bener digoyangin sama manusia gitu loh. Ada yang goyangin. Dan itu nggak cuma 1-2 barang ya. Hampir semua barang yang ada di situ digoyangin sama dia. Jadi kayak goyangnya kenceng banget gitu. Tapi nggak ada angin. Nggak ada angin, bahkan aku aja gerah gitu loh. Aku sampai, aduh ini nggak beres nih gitu. Agak sedikit panik karena nggak ada orang, terus posisinya juga ini nggak menampakkan diri siapa yang gangguin gitu kan. Udah aku beresin, cepet-cepet aku beresin, nggak sempet aku nyuci piring, aku cepet-cepet makan, keluar rumah karena lagi-lagi aku nggak nyaman kan kayak gitu. Udah aku keluar rumah sampai nungguin kakakku pulang lagi. At least ada temennya lah gitu biar nggak digangguin gitu. Anehnya tuh kalau ada dia tuh nggak ada apa-apa gitu loh. Kalau ada kakak aku tuh kayak nggak ada apa-apa gitu. Terus udah besokannya lagi aku lagi mau mandi nih, lagi mau mandi. Selang 2 harian lah ya, selang 2 harian itu lagi mau mandi. Terus kan kalau mau ke pintu utama kan ngelewatin kamar kosong ini tadi kan. Nah, kamar kosong ini pintunya kebuka sedikit. Memang nggak ada yang nempatin gitu. Tapi di dalamnya itu bang, aku pernah masuk ke situ tuh kayak ada patung-patung gitu loh. Patung-patung wayang, patung-patung Jawa kayak gitu. Itu ada di situ banyak. Terus emang kayak nggak keurus gitu loh dia. Kamarnya tuh kayak nggak keurus, kayak kotor lah gitu. Terus itu jam 5, setengah 6 hampir mau maghrib. Aku mau mandi, aku ngecek pintu depan udah kekunci apa belum, otomatis ngelewatin dong kamar itu. Udah, pas udah ngunci pintu kamar depan, mau balik ke kamar nih, mau balik ke kamar mandi nih. Nggak fokus, kayak, pernah nggak sih kayak tiba-tiba pengen nengok aja gitu. Aku rasanya kayak pengen nengok gitu ke kamar sebelah, pintunya kebuka dikit. Pas ini pintu, ini ada kaca rias di sini, kaca rias. Kebayang ya kaca rias depan pintu. Aduh, merinding banget lagi. Jadi aku pas lewat itu nggak sengaja aku nengok ke sebelah kanan. Di kamar itu, di kaca rias itu ada cewek. Rambutnya itu panjang banget lah. Pakai baju putih, terus panjang banget gitu. Matanya putih. Tapi ketawanya tuh kayak gini, kayak gitu loh. Kayak ketawa-tawa Harley Quinn gitu loh. Dia ketawanya kayak gitu ya, terus ngeliatin aku. Jadi tuh kayak dia ibarat kata kayak dia ngaca, tapi kan kepantul ya kaca itu dari depan itu kelihatan. Itu aku aduh, pikiran aku langsung kayak gimana nih gitu kan. Itu siapa lagi gitu. Aku cepet-cepet mandi, masih sempet mandi karena posisinya udah lengket banget badan. Sempet mandi, aku mandi, udah mandi terus siap-siap, aku pergi lagi dari rumah. Pas aku pergi lagi dari rumah, aku nggak berani sama sekali nengok kamar ini lagi. Oh, dari keluar kamar mandi pun udah nggak nengok kamar ini lagi, karena aku udah sedikit kayak takut gitu loh, karena takutnya nanti masih ada dia gitu kan. Aku sudah bodo amat lah, udah nggak ada kepikiran untuk nutup itu pintu lagi. Jadi udah aku tinggalin itu rumah, terus sampai nunggu kakakku datang lagi. Dari situ aku cerita sama kakakku bang. Tapi feeling kakak masih ada gak si sosok itu di meja rias itu? Masih. Tahu nggak sih suasana yang ada merhatiin gitu loh? Ada yang merhatiin. Jadi kayak diawasin, gerak-gerik kita tuh diawasin gitu loh. Udah, tapi aku udah nggak ngaruh, terus aku cepet-cepetan kan keluar dari situ. Pas posisi aku keluar dari situ pas banget maghrib. Kalau aku ngunci pintu dari luar itu kan kelihatan ya kaca
kan kacanya gede ya. Itu kelihatan kesorot karena pintunya deket banget sama pintu masuk utama. Masih kebuka dan aku udah kayak nggak berani ngeliat sih, takutnya dia malah melongok gitu kan. Udah aku tinggalin rumah, terus aku nunggu kakakku datang. Nah, pada saat aku pulang sama kakak aku di rumah itu, baru aku berani cerita ke dia. So far selama aku digangguin ya, aku cerita kalau Kak, aku kemarin ngalamin kejadian ini, itu ketindihan lah, terus digangguin pas masak, terus habis itu kemarin tadi baru ngeliat di kamar depan itu ada yang kayak gini gitu. Dia bingung harus kayak gimana gitu loh, karena kan selama dia tinggal di situ aman-aman aja, nggak pernah digangguin gitu kan. Terus dia kayak nggak tahu harus bereaksi seperti apa. Palingan kayak cuman ya udah doa, udah jangan mikir yang enggak gitu kan, sibukin diri aja gitu. Karena aku di rumah sendirian kan Bang, sendirian sampai dia datang itu. Cukup lama dari pagi sampai malam itu kan, sendirian itu. Anehnya itu kayak kejadian-kejadian itu tuh selalu sore gitu loh, nggak pernah malam hari. Iya. Aku sampai mikir kayak ada aja sih setan malam pagi-pagi gitu kan, sore-sore, siang-siang gitu. Cuman ya udah, terus akhirnya udah tuh kita nggak terlalu mementingkan hal itu ya, udah kayak ya udahlah berdoa aja yang cukup gitu kan, melindungi diri sendiri gitu udah. Terus udah tuh beberapa hari masih aman-aman aja, sampai pada akhirnya ada hari dimana aku selesai mandi nih, selesai mandi. Dan tadi kan habis mandi, sebelum mandi, ini selesai mandi. Dari pintu kamar mandi keluar, nggak ada apa-apa, aman ya. Kejadiannya lagi-lagi habis asar 3:30 gitulah. Mau masuk ke pintu kamar, kita tuh kalau misalkan pandangannya ke sini kan dari sudut mata kan masih kelihatan ya. Masih misalkan kita ada yang ngeliatin, ada yang ngawasin kan beka gitu ya. Terus pas banget nutup pintu kamar, itu dari ekor mata aku tuh kayak ada yang ngawasin gitu Bang. Jadi aku tuh otomatis spontan ngelihat ke sini gitu. Lihat ke kanan. Nah, posisi kamar aku itu atasnya tuh ada kayak 5 sentian itu nggak dikasih tembok. Jadi dikasih kayak kawat besi yang apa ya? Anti nyamuk gitulah. Berongga tapi ya nggak ketutup gitu kan. Nah, dari ekor mata tuh kayak aku yakin banget ada yang ngawasin gitu. Nengoklah aku ke sini. Terus aku ngelihat ke arah apa tuh ujung kamar, ada si mbak-mbak yang tadi aku lihat di kamar yang ketawanya kayak Harley Quinn. Dia ngelongok Bang, ngelongok aku dari ujung kamar, ujung atap kamar itu ya. Mukanya doang sama rambutnya yang kayak gitu, gak kelihatan badannya. Jadi ngelongok bener-bener ngawasin aku dengan ketawa dan ekspresi dia yang masih sama. Dari situ aku udah kayak aduh ini nggak bener nih gitu kan. Apa ya, aku salah apa ya gitu, kok sampai kemarin sih mbak-mbak ini, sekarang ada lagi gitu, ini siapa gitu kan. Terus merinding lagi. Terus habis gitu aku cepet-cepetan tuh, aku nggak berani nengok lagi karena posisinya aku beraktivitas di dalam kamar ya. Beraktivitas di dalam kamar, aku posisi belum pakai baju, masih habis baru banget selesai mandi. Terus aku cepet-cepetan beres-beresin, aku keluar rumah tuh. Keluar rumah dengan perasaan yang ada nggak ya? Kan otomatis ngelewatin kan ya? Otomatis ngelewatin ya. Meskipun aku nggak nengok itu lagi ke atas, tapi aku masih cemas dengan aku ngelewatin ini pintu gitu loh. Aku tapi tetap kayak udahlah ya, memberanikan diri. Kalau nggak kayak gitu aku makin nggak tenang di rumah gitu kan. Lagi-lagi aku keluar, posisinya aku keluar itu menjelang maghrib juga. Menjelang maghrib juga aku keluar, dan untungnya waktu aku keluar itu nggak ada. Ya udah nggak ada. Udah nggak ada di situ. Aku udah kayak sedikit lega tapi tetap cemas gitu. Udah lagi-lagi keluar sampai nungguin kakakku pulang kerja. Malam lagi aku di rumah. Dan ketika malam hari di rumah itu bener-bener nggak terjadi apa-apa. Suasana itu beda banget ketika aku sendiri sama waktu ada kakak aku. Iya. Jadi kayak biasanya kan kalau emang tempatnya emang serem gitu, meskipun ada banyak orang ya tetap berasa gitu kan. Tapi pada saat itu enggak. Jadi siapapun yang ada di situ nggak menampakkan intensitasnya mereka ada di situ gitu. Udah, jadi that's why aku kalau ada kakakku agak sedikit tenang gitu ya, meskipun masih kebayang gitu. Aku ceritain lagi ke dia. Besokannya aku
gak mau ada di rumah itu sendirian lagi. Jadi bener-bener dari kakak aku kerja, aku ikut berangkat, ikut pergi dari pagi sampai kakakku pulang, baru aku pulang. Karena aku masih setrauma itu. Jadi kayak udah beberapa hari berturut-turut digangguin, terus aku jadi nggak tenang, mau tidur nggak tenang. Karena sering banget, jadinya waktu itu tidur itu sering ketindihan, sering keterpan gitu. Udah aku nggak pulang, seharian nggak pulang tuh, ada tuh kayak 2 hari aku kayak gitu terus nggak berani di rumah sendirian. Nah, terus kejadian ini yang terakhir yang aku alamin yang bikin aku sampai ngerasa aku udah nggak kuat, aku udah nggak bisa gitu kan. Itu malamnya emang aku tuh nggak tidur bang, kurang tidur gitulah. Jadi aku bisa tidur itu setelah kakakku berangkat kerja pagi itu. Aku mikirnya kayak kecapean lah. Terus tidur kan aku, kakakku berangkat kerja. Selama kakakku sebelum berangkat kerja itu aku masih kebangun, masih ngobrol sama dia kan. Tahu bener dia pakai baju apa, dia kayak gimana bentukannya gitu kan. Sampai akhirnya dia berangkat kerja, baru aku tidur. Gak lama dari dia berangkat kerja itu aku tidur. Aku tidur pun itu belum sampai pules, sekitar jam 9:30-10-an, jam 9:30-10-an pagi, itu aku belum pules banget. Terus aku lagi-lagi ketindihan, dan itu posisinya aku tidur hadap ke tembok, dimana belakang aku pasti kosong ya. Pintu kamar itu udah ketutup, aku make sure juga pintu depan ketutup. Tiba-tiba kakak aku tuh dateng, peluk aku dari belakang, rapet banget, erat banget, sampai aku nggak bisa napas, sampai sesek banget. Terus aku bilang apa ya, kok dia pulang sih gitu loh, tapi masih ngebatin. Terus aku make sure lagi, aku kan hadap sini, aku hadap tembok, aku nggak langsung nengok ke belakang, tapi aku ngeraba, ini rambutnya bener nggak ya, hidungnya bener nggak ya gitu. Dan bener ya, kayak aku merasa oh ya ini kakak aku kok gitu kan. Akhirnya aku memberanikan diri untuk nengoklah aku ke sini, ke kanan. Dan bener, wujudnya kakak aku. Terus aku tanya, Kak, kok kamu di sini sih? Bukannya kamu tadi barusan berangkat kerja? Lagi-lagi dia jawab sambil duduk bang. Kan tadinya dia tiduran tuh, dia jawab sambil duduk. Dia jawab gini, iya, kasihan kamu sendirian. Tapi dibarengi dengan ketawanya yang gini, gitu. Aku sampai, aku sampai sekarang masih adem panas kalau tahu ingat itu. Aku otomatis kayak, ini bukan dia deh kayaknya. Terus dari situ akhirnya aku kebangun karena panik banget. Terus pas aku kebangun itu bener-bener apa ya, suasana kamar itu kayak gelap banget. Terus apa ya, kayak mendung, anginnya kenceng, tiba-tiba kayak jadi nggak enak gitu loh hawanya. Terus aku cepet-cepetan ambil barang, bawa baju, aku pergi dari situ. Terus aku nyamperin kakakku ke kantor, ke tempat kerja dia. Aku ceritain tuh tadi, aku udah nelpon dia waktu di jalan tuh, aku nelpon dia, Kak, aku udah nggak kuat, aku udah nggak, bener-bener nggak berani. Tadi ada kejadian lagi kayak gini gitu kan. Dan waktu aku ketindihan itu, dia tuh masih tetap pakai baju yang kakak aku pakai sebelum berangkat kerja gitu loh bang. Jadi kayak aku nggak ngeh kalau itu tuh bukan dia gitu waktu itu. Terus abis itu udah aku nyamperin kakak aku, terus dia suruh untuk aku tidur hotel. Tapi aku nggak langsung tidur hotel pada saat itu. Aku kayak kakak aku lagi-lagi meyakinkan untuk udah nggak apa-apa, pulang dulu yuk, kan aku temenin nih semalam. Besoknya karena besoknya dia libur itu, tanggal merah. Gak apa-apa, aku temenin gitu kan. Terus ya udah, aku kayak oh ya udahlah, semoga nggak ada kayak gini-gini lagi gitu. Akhirnya aku malamnya tidur masih di rusun, tidur di situ. Dan ya benar, memang nggak ada kenapa-napa gitu loh. Dan hawanya tetap nggak sama kayak ketika aku lagi sendirian gitu. Baik-baik aja gitu, hawanya baik-baik aja. Padahal tadi dia barusan gangguin, tapi waktu ada kakak aku tuh kayak nothing happen gitu loh. Dan aku juga kembali kayak oh ya udah, aku udah lupa sama kejadian tadi gitu. Tapi tetap aku nggak berani untuk di situ untuk sementara waktu. Jadi besokannya aku akhirnya pergi ke hotel selama 3 harian. 3 harian itu dari hari Kamis, Sabtu, Minggu. Nah, waktu aku ke hotel, aku telepon sama mamaku. Aku ceritain semua kejadian yang aku alami selama aku di rusun itu. Terus mamaku bilang kalau
oh ya udah nanti didoain aja ya sama orang yang ngerti gitu. Karena kan posisinya aku di Jakarta nggak tahu ya sama siapa-siapa ya, nggak kenal, terus maksudnya aku juga nggak tahu siapa yang bisa menangani hal serupa gitu kan. Takutnya nanti malah jadi salah gitu. Terus habis gitu mama aku bilang kalau oh ya udah nanti coba didoain sama orang yang ngerti ya gitu. Tapi gimana mah kan jauh gitu posisinya. Ya nanti lewat video call gitu. Nah, aku tetap nggak mau pulang karena aku merasa aku masih capek banget badannya, terus pikirannya masih capek banget, masih kemana-mana, masih takut, masih agak trauma lah kalau di situ. Aku tidur hotel ditemenin sama kakak aku, karena aku juga nggak berani sendirian lagi gitu loh. Karena apa ya, takutnya nanti malah lebih serem lagi di hotel gitu ya kan. Terus udah akhirnya Kamis kita di hotel, Jumat di hotel, Sabtu di hotel, Minggunya kita pulang. Itu aku bilang sama mama, nanti aku pulang pas di rumah aja ya kita video call. Tapi aku maunya didampingin gitu. Akhirnya didampingin sama kakak aku kan. Terus udah itu kita pulang itu sore kayaknya jam 4 sore itu. Akhirnya jam 4 sore itu aku video call sama saudaranya mama tuh. Yang ngerti lah, bisa lah doain kayak gitu. Nah, aku sholat dulu tuh bang, sholat asar, terus habis sholat aku masih tetap pakai mukena, masih tetap gak ganti baju sambil didoain. Aku disuruh nyiapin kayak 3 liter air gitu sama garam untuk didoain juga gitu. Ya nggak tahu ya itu kepercayaan masing-masing ya gitu. Terus akhirnya udah tuh didoain lewat video call. Terus pesennya adalah selama didoain, kalau mau muntah jangan ditahan. Terus kalau mau nangis aja, jangan ditahan gitu kan. Sambil aku disuruh berdoa, apa maunya aku apa, terus berkeluh kesah, kayak maunya dihilangin apa atau mau apa gitu kan. Udah, terus selama berdoa itu, nah di tengah-tengah doa, itu aku bener-bener ngerasa badan aku tuh kayak campur aduk gitu loh bang. Perut aku tuh nggak enak banget, dadanya sesek banget, punggung panas, terus berat. Itu kayak bener-bener panas, padahal itu aku bener-bener di depan kipas, karena kan merasa kayak aku pakai mukena jadi biar nggak gerah di depan kipas gitu ya kan. Tapi pada saat didoain itu badan aku ngerasa kayak ini berat banget, terus panas banget, mau muntah, pengen nangis rasanya gitu kan. Akhirnya sempat muntah berkali-kali sampai nangis gitu kan. Terus nah pada saat aku merasakan seperti itu, habis muntah nangis itu, si mbak baju kuning ini tadi datang, si mbak yang ada di kamar depan itu tadi datang, menampakkan dirinya di depan aku. Ya kayak ya udah ini aku gitu loh. Dan tapi anehnya si mbak baju kuning ini tadi nggak lagi membelakangi ya, dia menampakkan wajahnya dia. Dan untungnya sih cantik ya bang, mukanya nggak hancur, mukanya nggak yang seperti aku bayangkan gitu. Dia cantik, wajahnya pucet kayak garis desa gitu, tetap bersanggul dengan kebayanya Jawanya dia yang kain jarik gitu-gitu kan. Dia nggak senyum, dia nggak ngomong apa-apa, didampingi dengan si mbak-mbak yang aku temui di kamar depan ini dengan wajahnya yang masih sama, ketawanya yang masih sama, tatapannya masih sama gitu. Pada saat mereka berdua tuh ada tuh rasanya badan aku kayak wah panas banget sih bang. Kayak belakangnya kayak dikasih api gitu loh. Panas, terus sakit, berat banget kepalanya, terus dada itu sesek banget sampai nggak bisa nafas gitu. Udah gitu terus ada dia menampakkan kayak gitu itu 2 menitan lah. Lama ya? Lumayan lama. Karena pada saat itu tuh doanya lagi kenceng banget bang, lagi fokus banget sama aku gitu loh. Lagi kenceng banget. Terus akhirnya setelah hilang, begitu mereka hilang, aku langsung muntah sampai lemes. Terus nggak lama dari itu udah kan doanya selesai. Badan aku udah lemes sih nggak karuan. Aku minum tuh air yang didoain tadi sama garam. Ini percaya nggak percaya sih ya, aku taburin garam itu ke semua tempat yang ada di rumah itu. Bahkan di kamar depan itu juga aku lempar-lemparin garam gitu kan. Dengan harapan semua yang kejadian-kejadian kemarin itu nggak keulang gitu. Itu disuruh tuh ya? Disuruh. Disuruh untuk
ini taburin ya di mana tempat kamu digodain, diganggu gitu kan. Sampai kejemuran, sampai di dapur, kamar mandi, kamar depan rumah gitu. Tabur-taburin semua garam di kamar juga. Dengan harapan mereka nggak gangguin lagi gitu. Kayak ya aku cukup di sini nggak mengganggu kalian, terus minta maaf kalau emang kehadiran aku di sini tuh mengganggu kalian gitu, sampai aku digangguin sebegitunya gitu. Ini karena aku merasa aku so far nggak pernah digangguin sampai kayak gini sih gitu. Iya. Mungkin karena pertama itu tempat baru ya, terus kedua aku juga di situ kan pendatang ya, jadi aku ambil logikanya ya lumrah lah gitu. Dan aku tabur-taburin itu semuanya. Aku coba untuk tidur sehari di situ masih aman-aman aja. Bahkan si mbak baju kuning ini tadi juga udah nggak menampakkan intensitasnya dia lagi gitu. Terus si mbak-mbak yang aku lihat di kamar depan tadi juga nggak ada gitu. Udah jadi day by day itu juga so far so good sih. Jadi lebih baik lah ketika aku udah didoain gitu kan. Aku masih konsisten dengan minum air itu dan naburin garam itu sampai pada akhirnya aku merasa agak lebih tenang gitu dari sebelumnya. Tapi masih merasa kalau mereka itu masih ada gitu. Sekarang untuk saat ini. Untuk saat ini sih merasa ya. Tapi mereka nggak menunjukkan aja sih gitu, nggak menunjukkan kalau mereka ada di situ. Iya. Cuman masih berasa gitu loh. Nah, tapi kalau kamar yang kosong, yang tadi kakak bilang itu kalau ada wayang itu benda-benda kuno gitu ya. Ini kakak nggak curiga kalau kakaknya Kak Keisha itu pesugihan? Kebetulan ada orangnya. Aduh. Kak, pesugihan Kak? Masa kamarnya kosong ada wayang-wayang? Nggak, jadi itu kamar kosong. Apa katanya apa? Menurut kakaknya? Itu, jadi kamar kosong itu dulunya ada yang nempatin. Oke. Apa namanya? Kakak sepupu, apa ya? Saudara jauhnya dia gitu loh. Oke. Saudara jauhnya dia, abangnya dia, tapi jauh. Nempatin di situ, cuman emang jarang pulang. Dan kebetulan itu dia waktu aku di situ dia jarang pulang banget, tapi aku pernah ketemu sama orangnya. Oh, pernah ketemu. Pernah ketemu sama orangnya. Okay. Pernah nempatin juga itu kamar. Tapi emang kayak cuman sehari 2 hari terus ngilang gitu loh. Emang kerjanya proyekan kan, Bang. Jadi nggak nentu gitu loh, nggak nentu di apa namanya sehari 2 hari pulang gitu. Iya, jadi dia sering ninggalin kamar itu. Kirain kakaknya pesugihan. Maaf jangan ya, sampai ya. Kirain Kak ya. Gitu. Oke. Nah, ini kan udah banyak yang ngelihat nih kalau sosok perempuan yang pakai kebaya kuning ya. Pernah nyari tahu gak itu siapa gitu? Benar-benar nyari tahu ya, selain ke kakak ya? Belum pernah sih. Belum pernah. Lebih ke apa ya? Takut dan sungkan gitu. Takutnya kayak aku merasa sampai saat ini aku merasa kayak masih orang baru di situ, Bang. Belum akrab gitu loh sama orang-orang di situ. Oke. Gitu. Walaupun ya lumayan lama lah harusnya ya. Iya sih, cuman karena intensitas aku di situ kan di lantai 4 ya. Jadi jarang bersosialisasi gitu. Paling ketemunya ya sama ada sih yang depan koridor itu mbak-mbak yang dagang nasi uduk gitu. Itu lumayan sering ngobrol sama aku. Cuman aku nggak pernah nanya sih. Tapi penasaran juga sih. Nantinya akan aku mau tanyain. Iya, coba tanya apalagi yang diketok rumahnya tuh. Iya, itu sih. Iya, kenapa gitu? Apakah dia juga datang ke situ atau enggak gitu ya? Dan gue sempat lihat guys sebenarnya apartemennya dan itu emang apartemen lama. Iya. Ya wow lah tempatnya wow. Gitu ya sih, wow ya. Kayak bangunannya ya udah nggak ada yang dirubah gitu, masih bangunan lama. Bangunan lama. Dan rusunnya bukan rusun warna-warni guys. Iya. Rusun baru ya, warna-warni kan. Iya, yang baru sekarang gitu ya. Warna-warni, pelangi. Ini masih rusun lama. Tadi kan Keisha kan juga bilang kalau ada itu ya saudara jauh ya. Itu cowok tuh ya, yang nempatin kamar kosong itu. Pernah ngobrol juga gak? Pernah. Tapi nggak pernah nanya soal. Oh enggak sih, nggak seberani itu. Nggak seberani. Kayak apa yang ngobrolnya cuman sekitar nggak kerja Neng gitu. Oh udah pulang Neng gitu. Udah gitu doang sih nanyanya dia. Saudara juga kan itu? Enggak kalau sama aku Bang. Oh enggak ya? Itu kan saudaranya dia dari
Bapak. Bukan, jadinya kalau sama aku bukan saudara kan. Iya, bukan ya. Ini orang lain gitu. Ya nggak ngerti lah silsilah saudara. Silsilahnya agak Iya, ini ribet, kakak sepupu gitu. punya saudara kan. Iya. Tapi gitu. nggak saudara sama Keisha. Iya. Oh, oke. Ya gitulah guys. Gitu. Agak ribet ya. Iya agak ribet, agak ribet. Gitu sih. Dan total sampai saat ini masih berdua aja. Masih. Masih betah kak? Harus betah. Harus betah. Pertama, kehidupan di Jakarta mahal ya. Wow, iya dong, iya dong. Jadi aku mikirnya kayak, wah ya udahlah, selagi masih ada kesempatan yang sama kakak aku nggak bayar, ya kenapa kita harus bayar gitu kan? Iya, serem juga, dikit iya. nggak masalah lah. Ya, Pak. Udah dilaluin ini gitu loh. Tapi ada gak cerita dari, ya tadi sih udah dibilang ya, nggak pernah nemuin deh. Dia nggak pernah nemuin bang. Paling yang nemuin itu kayak Pernah cerita gak kakak? Kak ada gak pernah cerita gak, inget gak? pernah sih dia waktu sakit ditampakin Apa? nama Powo. Coba ceritain gimana? Coba Jadi dia lagi kasih sakit ya. tuh, itu kalau nggak salah dia waktu sekolah SMA. Itu dia cerita juga karena aku cerita duluan kan. Terusnya bilang, aku sih nggak pernah ya kalau di sini, tapi kalau di rumah, waktu SMA itu pernah, jadi lagi sakit, terus dilihatin sama genderuwo gitu, matanya merah, di depan pintu gitu. Terus Pintu dia ngapain? itu? Pintu kamarnya dia, pintu kamar kakakku. Di depan pintu. Terus dia ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, berdiri aja gitu. Lumayan lama, tapi udah habis itu hilang. Om Wowo ini masih ada bang, tapi bukan di rumah kakakku ya. Jadi kakakku ini rumahnya emang agak kaya raya dia ya, agak banyak gitu loh. Wow. Jadi okay. jadi gini, rusun itu kan panjang ya. Rumah kakak aku tuh punya 2 pintu. Oh iya. Punya 2 pintu yang dimana itu dulunya ditempatinya bareng-bareng. Cuman semenjak almarhum bapaknya udah meninggal, jadi dia sendiri, ibunya tinggal di lantai 2 gitu. Ibunya kakakku. Gitu, tinggal di lantai 2. Jadi dia tinggalnya sendiri di situ. Yang ramean tinggal di lantai 2. Jadi rumah dia sepanjang ini kosong. Yang kosong ini disekat, dikontrakin. Oh, dikontrakin. Awalnya ada orangnya, tapi udah nggak ada. Udah pindah. Wah, preman rusun nih. Siapa nih? Kakak. Iya, bener. Iya. Oh ya, Ada orang loh, masih preman situ. rusun mah ada, iya. Kayak gitu. Nah, itu sampai sekarang masih ada di tempat yang dikontrakin itu, yang Iya. sekarang kosong. Wih, gila, orang lama ya kan jadi preman Kali rusun, bener. Bangnya mau ngontrak di situ. Enggak, makasih. Makasih. Berteman nggak apa-apa kan? Kita berteman. Tapi memang agak gampang ya kalau di situ ya kayak mau nempatin kalau rusun yang masih lama ya daripada yang warna-warni ya. Iya. Sekarang kalau yang orang-orang kayaknya lebih susah ya. Lebih susah dia. Dia harus daftar online gitu. Di situ gampang karena banyak temennya. Tapi tergantung kalau ketemu preman rusun ya itu bisa agak mahal ya. Iya, yang penting mah waktu doang ya kan. Bener-bener gitu. Ya udah. Keisha makasih udah datang ke Lentar Aku Malam juga ya. makasih banyak. Ya. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Keisha izin pamit. Bye.